warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, bertemu lagi dengan aku. Kalian bisa panggil dengan sebutan Kak Mita, biar lebih akrab gitu. Di musim pandemi kali ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ingat pesan ibu, 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, wajib memakai masker. Dan yang ketiga, kalian wajib menjaga jarak. Dan juga, kalian harus tetap di rumah, stay at home, belajar di rumah, dan melakukan aktivitas apapun di rumah. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi matematika kelas 5, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa belum bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan? Untuk lebih jelasnya, kalian simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat belajar bersama dan berjumpa lagi bersama Kak Mita. Nah, bagaimana nih kabar sahabat semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan melanjutkan pembahasan materi kemarin yang belum sempat kita bahas. Sebelumnya, kakak mau nanya nih, kemarin kita sudah membahas materi apa? Ayo, coba tebak. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pecahan dan pengaplikasian penjumlahan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat, kita langsung masuk ke pembelajarannya. Check it out. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan by Kak Mita. Nah, di sini ada slide penuh. Yang pertama ada profil, yang kedua ada KI dan KD, kompetensi inti kompetensi dasar. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat ada pengenalan materi, yang kelima ada prasyarat, yang keenam ada penjelasan materi, yang ketujuh ada kesimpulan, yang kedelapan ada kuis. Oke, kita langsung masuk ke profil dulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Miftahunisa Damayanti, NIM 2019-33122 dari kelas PGSD 3C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Selanjutnya ada KI dan KD. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama,
Setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengetahui bentuk-bentuk pecahan dengan benar. Yang kedua, siswa Alhamdulillah, mohon maaf ya. Siswa diharapkan dapat memahami bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan baik dalam soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengenalan materi. Oke, kita ingat kembali materi apa saja yang kemarin sudah kita bahas dan hari ini materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan terdiri dari beberapa bagian. Penjumlahan pecahan biasa, campuran, pecahan dengan persen, pecahan dengan desimal. Selanjutnya ada pengurangan pecahan, yaitu pengurangan pecahan yang biasa, pengurangan pecahan campuran, pecahan dengan persen, pecahan dengan desimal, sama seperti penjumlahan. Selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kita langsung masuk ke prasyarat. Prasyaratnya, apakah sahabat sebelumnya sudah belajar materi pecahan? Sudah apa belum? Selanjutnya adalah masih ingatkah sahabat dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan? Nah, bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat serta tidak sama dengan 0. Nilai A dan B saling prima, artinya tidak ada faktor atau pembagi yang bisa membagi A dan B sekaligus. Dalam bilangan pecahan, A disebut pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Nah, kakak mempunyai angka 1/2. Coba tebak angka 1 dan 2 itu sebagai pembilang apa penyebut? Oke. Angka 1 sebagai pembilang dan angka 2 sebagai penyebut. Coba tebak berapa pecahan dari gambar di bawah ini? Ayo coba tebak gambar ini berapa pecahannya? Oke, gambar ini adalah 1/4. Selanjutnya kakak mempunyai gambar lagi nih. Coba sahabat tebak. Good, ini adalah 2/4. Oke sahabat, selanjutnya kita langsung masuk ke materi pengurangan pecahan. Pada bagian pertama ada pengurangan pecahan biasa. Untuk mengurangan pecahan berpenyebut tidak sama adalah dengan cara menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-KPK-nya. KPK bisa dicari dengan pohon faktor. Setelah itu, kurangkan kedua pecahan tersebut. Kakak langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini kakak mempunyai soal 4/5 dikurangi 2/7. Jawab. 4/5 dikurangi 2/7 sama dengan langkah pertama kita menyamakan penyebutnya, kita cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 7 kita hitung, ketemu KPK-nya yaitu 35. Setelah itu samakan penyebut pecahan menjadi 35. Selanjutnya 35 dikurangi 35 dibagi 5 yaitu 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Selanjutnya 35 dibagi 7 dapat 5. 5 dikali 2 dapat 10. Oke, 28 min 10 per 35. Selanjutnya langkah kedua, kurangkan pembilangnya, penyebutnya tetap. Kita kurangkan 28 dikurangi 10 mendapatkan 18, penyebutnya tetap yakni per 35. Jadi 4/5 dikurangi 2/7 sama dengan 18 per 35. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, pengurangan pecahan campuran. Nah,
Poin pertama, ubah dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Poin kedua, kemudian ubah penyebut agar sama dengan menggunakan KPK dari kedua bilangan penyebut. Ketiga, kurangkan kedua pecahan. Terus, ini kurang pembilangannya ya, bukan jumlah. Terus penyebutnya tetap. Kemudian hasilnya lalu disederhanakan kembali menjadi pecahan campuran. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini kakak mempunyai soal 3/5 dikurangi 1/3. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, kita ubah menjadi 18/5 dikurangi 4/3. Selanjutnya kita mencari KPK-nya. KPK-nya 5 dan 3, kita ketemu 15. Selanjutnya kita samakan penyebutnya yaitu 15. 15 dibagi 5 dapat 3, 3 dikali 18 dapat 54. 15 dikurangi 15 dibagi 3 sama dengan 5 kali 4 20. Lalu selanjutnya kurangkan pembilangnya, penyebutnya tetap. Jadi 34/15. Selanjutnya 34/15 ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu menjadi 24/15. Jadi 3/5 dikurangi 1/3 sama dengan 24/15. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga yaitu pengurangan pecahan dengan persen. Oke, untuk mengurangkan pecahan dengan persen, maka ubahlah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Perlu kita ingat ya sahabat, persen itu per 100. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kakak mempunyai soal 3/5/10 dikurangi 15%, maka langkahnya yaitu pecahan campuran ini dan persen kita ubah ke pecahan biasa. 3/5/10 menjadi 35/10, 15% menjadi 15/100. Selanjutnya kita ubah penyebutnya dengan cara menyamakan, mencari KPK-nya. KPK-nya ketemu 100. 100 dibagi 10 mendapat 10, 10 dikali 35 mendapatkan 350. 100 dibagi 100 mendapat 1, 1 dikali 15 hasilnya 15. Lalu 350 ini dikurangi 15 mendapatkan 335, penyebutnya tetap 100. 335 ini dapat kita jadikan menjadi pecahan campuran yaitu 3/35/100. 3/35/100 ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 3/7/20. Jadi 35/10 dikurangi 15% adalah 3/7/20. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 4, pengurangan pecahan dengan desimal. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan desimal ini sama dengan persen. Kita ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke sebentar. Nah, ada beberapa pengurangan pecahan desimal. Antara lain pengurangan pecahan biasa dengan desimal, pengurangan pecahan campuran dengan desimal, dan pengurangan pecahan dengan desimal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Nah, contoh soalnya 1,5 dikurangi 3/4.
Maka kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 1,5 menjadi 15/10, 3/4-nya tetap. Selanjutnya, berhubung penyebutnya tidak sama, yaitu 10 dan 4, maka kita cari KPK-nya. KPK 10 dan 4 kita ketemu 40. Dapat juga 20 juga bisa. Kalau ini bisa KPK itu bisa langsung penyebutnya dikali 10 kali 4. Oke, ketemu 40. Bisa juga nih 20 juga bisa. Nah, di sini kakak memakai angka 40. 40 dibagi 10 dapat 4. 4 kali 5 dapat 60. 40 bagi 4 10. 10 kali 3 30. Oke, langsung kita kurangkan. 60 kurangi 30 mendapat 30/40. Penyebutnya tetap, kita sederhanakan menjadi 3/4. Jadi 1,5 dikurangi 3/4 sama dengan 3/4. Kita masuk ke contoh soal pengurangan pecahan dengan desimal. Untuk mengurangkan pecahan desimal, perhatikan nilai tempat masing-masing bilangan, kemudian urutkan secara bersusun nilai tempatnya. Berikut langkah bersusun ke bawah. Tuliskan dengan cara bersusun. Tempatkan bilangan sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diletakkan lurus ke bawah. Kurangkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Oke, contohnya ya ini contohnya. 4,8 dikurangi 1,4. Kita nulisnya itu koma urut koma, satuan urut dengan satuan. Kita kurangkan dari yang paling belakang dulu. 8 kurangi 4, hasilnya 4. Komanya diturunkan, 4 kurangi 1 yakni 3. Jadi 4,8 dikurangi 1,4 yakni 3,4. Contoh soal selanjutnya yaitu ada 0,53 dikurangi 25%. Maka kita ubah dulu 25%-nya menjadi pecahan biasa, yakni 0,53 dikurangi 25/100. Selanjutnya 0,53, 25/100 ini dijadikan desimal jadi 0,25. Nah, ini pengurangannya bisa disusun seperti soal yang di atas ini. Nah, kita dapat hitung 0,53 dikurangi 0,25 yakni 0,28. Jadi 0,53 dikurangi 25% sama dengan 28. 0,28. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Terdapat 1/2 kg gula pasir di dalam lemari. 3/10 kg gula pasir digunakan untuk membuat kue. Selanjutnya, ibu membeli 3/4 kg gula pasir pada sore hari. Berapa kilogram gula pasir yang masih tersisa? Pembahasannya. Nah, setengah ini dikurangi 3/10. 3/10 ini tadi kan dibuat ibu untuk membuat kue. Selanjutnya ibu membeli lagi 3/4, yakni setengah dikurangi 3/10 ditambah 3/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 20. KPK dari 2, 10, dan 4 yakni 20. Nah,
20 dibagi 2 mendapatkan 10. 10 dikali 1, 10. Kita taruh di sini. Selanjutnya 20 dibagi 10 mendapatkan 2. 2 dikali 3 mendapatkan 6. Maaf ya, tadi itu 20 dibagi 2 mendapat 10. Selanjutnya 20 dibagi 4 mendapatkan 5. 5 dikali 3 mendapat 15. Selanjutnya kita langsung jumlah, kita langsung kurangkan, namun ingat penyebutnya tetap. 10 dikurangi 6 mendapatkan 4 ditambah 15 jadinya 19 per 20. Jadi gula pasir yang tersisa yakni 19 per 20 kg. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama adalah dengan menyamakan penyebut pecahan-pecahan tersebut dengan mencari KPK-nya. Yang kedua, untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran, pecahan persen, dan pecahan desimal, maka kita harus mengubah dahulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, untuk menjumlahkan pecahan desimal, perhatikan nilai tempat masing-masing bilangan. Kemudian, secara bersusun, urutkan secara bersusun nilai tempatnya. Berikut langkah untuk bersusun ke bawah. Tuliskan dengan cara bersusun, tempatkan bilangan sesuai nilai tempatnya, tanda koma diletakkan lurus ke bawah, selalu jumlahkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Selanjutnya ada nomor 4, untuk mengurangkan pecahan desimal, perhatikan nilai masing-masing bilangan, kemudian urutkan secara bersusun nilai tempatnya. Berikut langkah dengan bersusun ke bawah. Sama seperti yang nomor 3, yaitu tuliskan dengan cara bersusun, tempatkan bilangan sesuai nilai tempatnya, tanda koma diletakkan lurus ke bawah, kurangkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Bedanya itu yang nomor 3 tadi itu dijumlahkan, yang nomor 4 ini dikurangkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis. Coba setelah memahami materi yang telah kakak sampaikan tadi, nah kakak ini punya kuis buat sahabat semua untuk dikerjakan, dipelajari di rumah. Yang nomor 1 itu 2/3 ditambah 3/4 sama dengan nomor 2, 5,42 ditambah 0,15. Yang ketiga 1/5 ditambah 12/20. Yang keempat 90% dikurangi 1/5. Yang kelima 3/2 dikurangi 1,1. Oke, selanjutnya nomor 6, 6,95 dikurangi 0,77. Nomor 7, Kiki mengisi sebuah jerigen dengan 0,5 liter minyak. Lalu ibu mengisi lagi 1,2 liter minyak. Berapa jumlah minyak yang ada dalam jerigen? 8. Ina pergi ke toko buah membeli 2,5 kg manggis, 3/4 kg apel, dan setengah kilogram jeruk. Oke, maaf. Selanjutnya, berapa berat seluruh belanjaan Ina? Yang nomor 9, 1/4 ditambah M sama dengan 11/12. Nah, kita cari nilai N.
N adalah berapa? Selanjutnya yang terakhir nomor 10, 25% ditambah 2,6 ditambah 2/5 sama dengan berapa? Nah, selamat mengerjakan kuis, dipelajari, semoga itu materinya paham dan sahabat semua bisa mengerjakan kuis dengan lancar. Oke, sekian pembelajaran dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bermanfaat bagi sahabat semua. Kakak ada sebuah quotes, yakni hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Dikutip dari Najwa Shihab. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Iya.